ada anggapan nih, kalau katanya dibius atau dengan persalinan SC ini obatnya bisa pengaruh ke janin. Nah itu sebenarnya mitos atau fakta ya dokter ya? Halo ayah bunda dan keluarga Indonesia, bertemu kembali dalam program Kendang Sari Podcast untuk episode hari ini. Hari ini kita akan ngobrol tentang mitos dan fakta seputar anestesi atau pembiusan saat persalinan. Nah ini ada banyak sekali mitos fakta yang berkembang di masyarakat dan ataupun anggapan-anggapan masyarakat tentang kalau dibius atau dianestesi nanti bisa ini, bisa itu. Nanti kita akan kupas bersama-sama tentunya dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini, yaitu Dr. Ainur Raufik, SP.An KIC. Beliau adalah salah satu dokter spesialis anestesi yang berpraktik di Rumah Sakit Beranak Kendang Sari, Surabaya. Kita akan sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Didi, selamat siang Pak Ayah Bunda dan para keluarga Indonesia. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke. Ini dokter tadi aktivitasnya apa dokter kalau boleh tahu hari ini? Hari ini mulai pagi setelah aktivitas di rumah, sholat, berangkat, terus mulai melakukan pembiusan di Kendang Sari. Oke, jadi ini sebelum mampir ke studio ini ada bius dulu. Iya, Oke. Untuk para ibu-ibu dan bunda dan para anak-anak yang tercinta. Oke, dokter, bicara tentang anestesi atau pembiusan ini kan kalau orang awam mendengar kata bius ini ditidurkan gitu ya dok, atau dibuat tidak sadar. Sebenarnya arti dari anestesi atau pembiusan sendiri itu apa ya dokter? Artinya kan ini itu tidak anestesi terasa. Jadi anestesi itu artinya membuat pasnya tidak terasa. Oke. Nah, makanya kita lakukan apapun tindakannya, apakah dengan didekati secara diajak ngobrol, diajak untuk diskusi, diberi obat, diberi terapi, itu semuanya untuk membuat pasiennya nyaman dan tidak merasa sakit. Oke, tujuannya adalah pasien tidak merasa sakit. Betul. Ketika ada tindakan seperti itu ya dokter ya. Nah, secara spesifik hari ini kan kita ngobrolnya tentang anestesi pada persalinan ya dokter. Betul. Nah, kalau anestesi pada persalinan ini apakah hanya persalinan yang operasi saja atau seksi sesaria yang perlu anestesi, atau justru di persalinan spontan juga ada prosedur untuk pembiusan? Ya, betul. Jadi selama ini mungkin yang paling banyak itu adalah anestesi untuk persalinan seksio, operasi. Tapi sebenarnya kita juga banyak menolong untuk pasien yang painless labor atau lahir spontan tapi nggak mau nyeri. Biasanya untuk pasien hamil pertama atau grafida 1 belum pernah melahirkan, kita memasang alat namanya peridural atau dikombinasi dengan subhanallah atau SAB. Kita pasang pada pembukaan, sekitar pembukaan 5 atau 6 kita pasang. Dipasang di mana dokter kalau boleh tahu? Dipasang seperti kita kalau mau membius orang melahirkan itu di punggungnya sama, dipasang setelah dikasih dibersihkan steril, dipasang namanya alat epidural, ada selangnya yang kita keluarkan. Nah dari selangnya itu kita bisa memasuk obat. Obatnya nanti kontinu. Jadi misalnya kalau kita masukkan setiap jam 6 sampai 8 cc, ada siring pump kita masukkan. Nanti ibunya akan merasa nggak sakit karena apa? Karena nyerinya itu tetap ada kontraksinya, tetap kuat kontraksi, cuma nyerinya akan ditekan minimal. Jadi seolah-olah seperti orang melahirkan normal, tapi nyerinya kita tekan dengan obat-obatan. Itu dulu sering kami lakukan. Sekarang juga insya Allah sudah mulai trennya mau adanya nyeri yang tidak sakit, painless labor istilahnya. Painless labor. Oke, berarti untuk persalinan spontan ini ibunya tetap merasakan sensasi kontraksi tetap ada ya dokter ya? Kontraksi tetap ada, tapi yang berkurang minimal, nyerinya saja. Betul. Nah, ini pada persalinan normal. Oke, Kak, berarti dipasangnya adalah
ketika sudah di rumah sakit, dokter. Betul, ya, ketika harus sudah rumah sakit. menjelang atau di tengah-tengah kontraksi, bukaan berapa dokter biasanya? Kalau untuk hamil pertama itu pembukaan agak banyak 5-6 kan perlu waktu lama. Ya. Tapi kalau orang yang sudah hamil kedua atau ketiga itu biasanya kan lebih cepat. Kita membuka pada pembukaan 4 atau 5 kita sudah pasang. Karena dia lebih cepat. Dalam 1 jam 2 jam evaluasi ternyata sudah mau membuka lengkap. Berarti tergantung ini kehamilan anak keberapa. Betul. Dan untuk prosedurnya sendiri itu harusnya dikonsultasikan saat masih pemeriksaan atau kontrol kehamilan atau ketika sudah masuk untuk persalinan, dokter? Dua-duanya bisa. Jadi ada yang mulai awal planning saya nanti melahirkan dengan proses painless labor. Jadi mulai dia kehamilan masih 7 atau 8 bulan sudah konsul ke kami. Nah, kita wawancara, kita berikan advice. Nanti pada saat ibu ke kamar operasi atau ke VK, nanti ibu akan diterangkan oleh tim VK. Nanti kita akan dihubungi, kita akan konsultasi, kita akan lihat observasi. Kalau bukanya sudah sesuai, misalnya hamil pertama buka 5 atau 6, kita memasang. Jadi perlu konsultasi sebelumnya, tapi kalau misalnya terpaksa pasien sudah masuk di VK tetap bisa kita kerjakan. Oke, jadi memang idealnya itu saat Bunda ANC atau lagi kontrol kehamilan sudah ada konsultasi Planning, dulu ya, dokter, dengan dokter anestesi. Dan ini mungkin sebaiknya juga disampaikan ke dokter kandungannya, seperti itu ya, dokter? Iya, dua-duanya. Dua-duanya, oke. 3 pihak, ya pasiennya, ya saya dokter anestesi, dan dokter kandungannya harus bekerja sama secara bagus. Jadi biar sesuai dengan rencana, biar berjalan dengan baik. Ya, harapannya memang seperti itu ya, dokter. Ya. Nah, jadi tadi Ayah Bunda kita ngobrolnya tentang untuk persalinan yang spontan atau normal. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan persalinan seksio, dokter? Untuk prosedurnya sendiri bagaimana anestesi pada seksio? Ya, pada seksio ini lebih complicated ya. Kenapa? Karena yang pertama kita harus periksa pasien sebelumnya. Istilah kita pre-op anestesi. Itu bisa dilakukan sebelum tindakan. Jadi pada saat misalnya hamilnya sudah hamil ke 7 atau 8 bulan, nah itu dokternya akan konsul ke kami di poli anestesi. Kita periksa mulai dari anamnesa, riwayat-riwayatnya, alergi dan sebagainya. Oh, ternyata ini memang harus seksio. Seksionya kita akan lihat apakah dia seksionya itu bisa kita planningkan lebih baik atau seksionya harus terencana di kamar operasi. Tapi kadang ada seperti ini, pasiennya itu mintanya normal, tapi dalam perjalanannya harus seksio. Berarti kan itu kita pemeriksaannya tidak bisa ideal sebelum anestesi kita periksa tidak. Berarti pada saat sudah masuk di kamar bersalin, sudah kesakitan, kita nggak sempat periksa sebelumnya, tetap kita lakukan prosedur. Pembibisannya sendiri kita mulai dari ruang penerimaan sudah kita siapkan, diajak ngobrol. Kalau memang dia kesakitan, kita kasih obat seperlunya sesuai dengan indikasi. Di kamar operasi baru kita melakukan tindakan. Tindakan pembiusan istilahnya. Tindakan pembiusan. Ya. Untuk pasien yang untuk SC sendiri, pembiusannya sama, dokter, di bagian belakang, di punggung atau berbeda? Jadi untuk SC itu bisa banyak teknik ya, tapi yang paling sering kita pakai teknik regional dan teknik general atau bius total. Regional itu yang paling sering dipakai teknik SAB atau subarachnoid block, suntik di punggung. Jarum spinoken khusus di dalam ruang kamar operasi, pasiennya kita miringkan. Nah, saya biasa pakai posisi miring, tapi ada beberapa temen yang beberapa dokter ahli lain posisinya duduk. Dua-duanya bagus sama-sama, tergantung kebiasaan. Bisa digunakan dua-duanya. Tapi kalau saya paling sering pakai miring karena lebih familiar, lebih nyaman. Nah, setelah miring kita identifikasi letaknya, didesinfeksi atau dibersihkan, mulai dari melingkar, mulai dari tengah ke pinggir, 2 kali dibersihkan, steril betul, kita ulangi dengan dibersihkan dengan alkohol 2 kali, terus ditutup dengan duct steril. Tujuannya biar yang kita lakukan itu harus prosedur yang aseptik dan steril, tidak boleh sampai terjadi infeksi. Nah, setelah itu kita pilihkan kira-kira letaknya di mana, bisa di lumbal 3 atau 4 atau 5. 2 tempat itu yang paling sering kita pakai. Nah, setelah siap
biasanya untuk mengurangi nyerinya, ibunya kita ajak ngobrol. Jadi dia tuh pikirannya kita ajak ngobrol, Bu, siapa namanya, apa pekerjaannya, hobinya gimana. Kadang ada yang minta musik, kita putarkan musik, kita putarkan pengajian. Nah, dia pikirannya sudah apa, nggak hanya mikir sakitnya, baru kita mulai lakukan tindakan. Nah, sebab itu biasanya nyerinya akan lebih minimal. Setelah jarumnya masuk, ditandai dengan adanya keluar cairan dari jarumnya itu, kita sedot atau aspirasi. Kalau teraspirasi dengan baik, berarti sudah cukup masuk, kita masukkan obatnya. Lah, pada saat obatnya masuk, biasanya ada sensasi ibunya seperti kesetrum. Dok, saya kok seperti kesetrum. Nah, ada yang bilang, dok, saya kok seperti kakinya geringgingan, kesemutan. Nah, itu berarti tanda kalau obatnya sudah mulai masuk. Setelah tindakan, kita lepas semuanya, terus bekas suntikan itu kita plester untuk menjamin biar nggak ada perdarahan, biar juga steril juga. Setelah itu pastinya akan ke posisi dia dioperasi, telentang biasanya. Nah, dari telentang itu kita nunggu, kita evaluasi kira-kira bloknya setinggi apa. Kadang-kadang ada orang yang bloknya nggak langsung tinggi, dia masih di bawah. Kita cek, terasa, ya gitu, kita cek baik pakai jarum, pakai tangan atau pakai sensasi dingin itu, kadang masih terasa. Lah itu kita lakukan, kadang agak direndahkan sedikit kepalanya biar ketinggian bloknya tercapai. Kadang ada yang ketinggian, jadi sudah dibius selesai, telentang, langsung dia napasnya berat. Nah, itu biasanya kita kebalik, kita tinggikan kepalanya biar obatnya sebelum ngeblok full dia turun ke bawah sedikit. Tapi tetap kita komunikasi ke pasiennya, Bu, tenang, itu proses pembiusan, nggak usah takut. Jadi memang kalau yang selama ini mungkin ayah bunda yang belum pernah masuk ke kamar operasi atau mendampingi istri yang akan bersalinan, jadi dokter anestesi ini akan standby terus ya dokter selama proses persalinan. Jadi bukan habis dibius kemudian keluar kamar operasi, tidak, tetapi akan tetap standby. Karena tadi dari yang disampaikan dokter Taufik, kalau tiba-tiba reaksinya misalnya terlalu tinggi dosisnya kayak ada sesak, maka akan dilakukan sedikit manuver posisi seperti itu. Jadi manipulasi, manuver. Betul, tidak perlu khawatir sebenarnya dokter, karena tetap akan ada dokter yang standby mendampingi. Dan tadi biasanya pasien juga dialihkan ya dokter untuk mengurangi ketegangan. Seperti itu. Kadang kalau kebetulan pasiennya misalnya rumahnya saya tahu, oh rumahnya daerah misalnya daerah yang saya kenal, itu saya ajak ngobrol, Bu, sering makan di sini ya, Bu, suka ini ya, suka jalan-jalan di sekitar sini, iyalah, gitu dia mulai terbiasa dengan obrolan. Akhirnya, Bu, saya suntik ya, permisi ya, suntik. Itu biasanya sensasi nyerinya minim. Tapi kalau mulai awal ibunya sudah takut, sudah nggak mau kita ajak ngobrol, nggak mau, itu kadang yang tegang kan. Nah, itu yang biasanya nyuntiknya terasa. Baik. Jadi tipsnya untuk mengurangi ketegangan ketika proses pembiusan ini, kuncinya tenang ya dokter ya. Harus tenang. Iya, nah, kadang ini tenang ini kan menghadirkan ketenangan, itu setiap orang punya cara beda-beda ya dokter ya. Berarti apa yang bisa diupayakan dokter supaya memang harapan dari dokternya pastinya tenang dan pasiennya juga bisa ketemu tenangnya. Ini tipsnya apa dokter? Tipsnya biasanya kita ini ajak komunikasi sebelum tindakan. Bu, ibu yang suka selama tindakan apa? Oh, saya suka, misalnya tadi saya bilang saya suka mendengarkan murotal, mendengarkan Al-Quran, atau saya suka musik. Kadang ibu itu ada yang lucu, dia sukanya musik-musik yang musiknya yang bikin dia tenang. Ada yang musik slow, ada yang musiknya musik yang bersemangat, ada yang bikin saya takut, saya minta telinga saya dibuntu. Kita berikan kayak apa, telinganya, penutup telinga gini, jadi dia biar tidak bisa mendengar suara. Kadang dia minta merem, Dok saya takut, saya minta merem, ya monggo, dia minta merem. Jadi selama tindakan kita ajak ngobrol, dia tidur, dia maksudnya dia menutup matanya karena dia takut sekitarnya. Kadang bilang gini, Dok saya pingin suasana kamar operasi itu yang nyaman, nggak terlalu rame ya. Kita kondisikan sama tim, jangan terlalu rame, musiknya kita hadirkan musik yang tenang, kadang musik religi, kadang juga lantunan ayat-ayat, itu biasanya mereka tenang, kita ajak ngobrol. Itu biasanya kadang minta ditemani suami. Itu yang agak susah. Kalau suaminya tahan mungkin oke. Kalau suaminya
nggak tahan ya, atau suaminya tegang, takut ya, kadang-kadang ikut tegang juga ibunya tegang, suami tegang, tambah bikin bingung. Iya. Tergantung itu sih. Oke, jadi tipsnya untuk ayah bunda yang sedang mempersiapkan persalinan SC, ketika proses pembiusan itu tetap tenang gitu, dan sampaikan apa yang membuat nyaman, membuat bisa tenang, karena kolaborasi tim nanti juga akan mengupayakan supaya situasi di dalam kamar operasi juga lebih tenang dan mendukung apa yang bisa diupayakan, seperti itu ya dokter ya. Iya, betul. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu dan sampai saat ini pun juga prosedur masih dilakukan dokter tentang SC ERAX. ERAX. Nah, apakah ada perbedaan untuk prosedur pembiusan pada SC tanpa ERAX dengan SC ERAX? Ya, sesuai definisinya, jadi ERAX itu Enhanced Recovery After Section Surgery. Jadi sebenarnya bukan hanya SC, hampir banyak operasi-operasi yang bisa kita bikin ERAX. Ya, operasi perut, operasi bagian bawah, macam-macam tekniknya. Biasanya kita menggunakan obat kombinasi. Jadi kalau misalnya kalau ada yang pakai satu obat saja, mungkin untuk ERAX kita kombinasi obat analgetiknya ada, obat anti nyerinya kita berikan obat yang bagus. Tapi ya gitu persiapannya mulai dari awal. Mungkin kalau ERAX itu karena dia cepat pulih dari anestesi, itu puasanya nggak perlu lama-lama. Jadi kalau puasa yang lain 6 sampai 8 jam tergantung kebutuhan. Kalau makanan padat ada yang 6 jam, ada yang 8 jam. Kalau minum mungkin 4 jam. Kalau pada ERAX mungkin 2 jam sebelum tindakan masih diperbolehkan minum air gula tapi bening. Air gula. Ya, bukan susu, bukan yang berarti air dan gula saja. Ya, yang bening kita masih bisa melihat tembus. Nah, itu masih bisa boleh. Tapi secukupnya. Yang penting perutnya nggak kosong. Posisinya dia anestesi sama, miring boleh, duduk boleh. Posisi kita membius juga sama, cuman obatnya kita kombinasi biasanya. Oke. Setelah obatnya masuk, mungkin bedanya untuk ERAX ini karena pulihnya lebih cepat, kita obatnya nggak terlalu banyak. Asalkan dia 1-2 jam selesai tindakan, obatnya sudah habis. Nah, nanti selanjutnya kita akan lakukan tindakan untuk memberikan anti nyeri yang lebih bagus. Ada yang dilakukan tap block, atau di bagian perutnya ini dimasuki obat-obatan di blok itu. Ada dengan guiding USG, dimasuki obat sehingga anti nyerinya lebih poten, lebih bagus. Dikatakan bisa sampai 12 jam, 24 jam anti nyerinya kerjanya segitu, jadi lebih minimal nyerinya. Ada yang dikombinasi cuman cukup dari pemakaian obat SAB-nya tadi, kita kombinasi antara obat A dengan obat B sehingga dia saling bersinergi menghasilkan anti nyeri lebih lama. Ada yang seperti itu, tergantung kebiasaan dan tergantung dokternya pingin seperti apa pakainya. Oke. Berarti poinnya kalau untuk pembiusan pada SC ERAX jenis obatnya memang tidak efeknya tidak selama untuk yang tanpa ERAX, seperti yang tadi disampaikan. Kemudian perlu mobilisasi lebih cepat. Iya, oke. Kemudian untuk prosedur pembiusannya sama ya dokter ya. Oke. Dan tadi disampaikan ada anti nyerinya yang dipantau terus, berarti setelah tindakan ya dokter ya. Tindakan kita pantau. Kalau misalnya dalam perjalanannya mungkin kok 4-6 jam sudah mulai nyeri, kita berikan analgetik yang sesuai dengan. Jadi jangan khawatir meskipun ERAX, nanti saya pas setelah tindakan anestesi sakit nggak dikasih obat, enggak, tetap kita kasih obat. Jadi tetap dipantau, post op tetap kita pantau. Oke, baik. Nah dokter ini kan juga ada anggapan nih, kalau katanya dibius atau dengan persalinan SC ini obatnya bisa pengaruh ke janin. Nah itu sebenarnya mitos atau fakta ya dokter? Ya gini, jadi kalau misalnya obat anestesi yang kita berikan lewat prosedur regional, baik itu SAB maupun epidural, itu insya Allah tidak akan mempengaruhi ke janinnya secara langsung karena dia tidak ikut sirkulasi uter. Tapi kalau misalnya ada suatu keadaan kondisi di mana dia tidak boleh dibius separuh, misalnya pasien menolak di SAB, pasiennya ada bekas operasi di tulang belakang, di tulang punggung, atau ada kelainan perdarahan sehingga dia tidak boleh kita SAB atau kita lakukan tindakan regional, ada khawatir komplikasi perdarahan atau dia ada kontraindikasi tidak boleh dibius di punggung, ya mau tidak mau kita bius total. Kalau dibius total otomatis nanti akan ikut sirkulasi darah sehingga janinnya biasanya ikut tidur. Nah itu yang kalau obat
anestesi yang masuk lewat general itu yang, atau lewat infus atau lewat GA itu yang bikin dia masuk ke sirkulasi janinnya. Itu yang bikin janinnya nanti nggak bisa bagus untuk AS-nya atau Apgar skornya. Tapi nanti begitu kita tunggu beberapa lama, obatnya habis di metabolisme oleh tubuh, nanti akan nangis lagi. Oke, jadi tidak berpengaruh kalau untuk pembiusan separuh itu regional tidak akan berpengaruh kecuali kalau untuk karena satu kondisi medis sehingga harus dibius total, maka kemungkinan bayinya akan tertidur juga karena efek terbius juga. Oke, tapi tetap bisa proses persalinan seksinya tetap bisa dilakukan ya dokter ya? Bisa. Tapi bedanya mungkin tidak menangis itu ya dokter ya? Atau tetap nangis, cuman tapi tidak sebagus, tidak sekencang kalau kita bius separuh. Oke. Mungkin AS-nya tidak 89 atau AS-nya mungkin turun 78, 79 gitu. Penilaian bayi baru lahirnya tadi dokter ya. Apgar skornya. Jadi sebenarnya mitosnya tadi sudah ada faktanya bahwa kalau regional tidak akan berpengaruh, tapi kalau memang dia harus dibius secara general atau bius total, maka memang pengaruhnya janinnya akan ikut terbius juga. Iya, istilahnya gitu. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi tetap sedikit banyak tetap ada. Oke. Kemudian dokter, kalau untuk sekarang ini kan kalau bayi yang baru dilahirkan, kita kenal yang namanya istilah inisiasi menyusu dini. IM. Nah, sejauh apa sih dok peran anestesi ini untuk keberlangsungan proses IMD ini? Oke. Jadi IMD ini adalah istilahnya kerjasama yang bagus antara pasiennya, dokter anaknya terutama yang pegang peranan, dan kami tim anestesi. Jadi tim itu bukannya saya dan perawat anestesi dan perawat bayi di kamar operasi akan mengkondisikan biar bayinya nyaman, hangat dan sebagainya. Lah setelah pasien itu dibius, otomatis kan nggak nyeri. Bayi lahir, dibersihkan, ditolong selesai, kita kembali ke kamar operasi, dilakukan IMD. Karena dia karena dia dioperasi, otomatis bayinya akan ditempelkan bukan di perut. Kalau lahir spontan kan biasanya di perut. Nah, kalau IMD ini ditempelkannya di dada. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya pasiennya nggak nyaman, ya kita berikan penjelasan. Memang agak kan orang nafas dikasih bayi kadang nggak nyaman. Tapi itu kita berikan penjelasan. Nggak Bu, nanti ini untuk biar bayinya lebih dekat dengan ibu, skin to skin dengan ibu, jadi bisa lebih bagus outcome-nya, bisa mengenal ibu lebih bagus, bisa lebih bagus gerakannya, biasanya gitu. Jadi tetap meskipun di SC, di BIOS, tetap IMD kita kerjakan. Tetap dikerjakan. Nah, kemudian ada kekhawatiran juga nih dokter, kalau di BIOS itu ibunya mungkin bisa jadi efeknya ngantuk, atau mungkin tadi bisa disesak, kan ada beberapa juga ibu yang ketika pasca persalinan menjadi sesak. Nah, betul. Apakah dengan kondisi tersebut IMD tetap bisa dilakukan? Nah, itu tergantung. Kalau misalnya pasiennya nyaman dan bayinya bagus, IMD tetap kita kerjakan. Tapi kalau ada keluhan, misalnya ibunya bilang, dok saya sesek, dok saya ngantuk, dok saya nggak bisa napas, ya mau nggak mau IMD kita tunda dulu sebentar. Jadi kita perbaiki kondisi ibunya, letaknya kita perbaiki, dikasih oksigen, dikasih obat. Setelah ibunya nyaman, 5 menit, 10 menit, atau setengah jam, atau pasca operasi di ruang pulih sadar, kita lanjutkan IMD-nya lagi. Jadi itu hanya sementara sambil memperbaiki kondisi ibunya, kita perbaiki, nanti selesai kita lanjut IMD lagi. Biasanya sesaknya tuh karena yang pertama karena obat biusnya mungkin terlalu tinggi, bloknya terlalu tinggi sehingga ibunya kadang nggak nyaman, tensinya turun. Nah itu biasanya napasnya pun juga berat. Yang kedua kalau kondisi ibunya memang emergensi di mana dia kurang cairan, meskipun sudah kita berikan obat-obatan, kita berikan cairan, kadang tensinya rendah sehingga napasnya berat. Atau berikutnya memang ibunya cemas, mau operasi sudah cemas, takut, akhirnya saat dibius itu takut, itu biasanya dia nggak kooperatif, nggak nyaman. Nah itu biasanya kita IMD seperlunya. Kalau dia sudah nggak nyaman, kita ambil dulu sebentar, diperbaiki posisinya, dikasih oksigen, kasih obat, nyaman, IMD lagi. Jadi ternyata memang bahkan untuk yang
pembiusan regional ini tetap juga ada efeknya yang dirasakan ibu ya dokter, selain memang tidak terasa merasakan apa-apa. Iya. Selama proses dibius itu apakah juga merasakan yang kayak tadi ngantuk, kemudian tidak sadar, itu apakah juga berpotensi seperti itu dokter, efek ke ibunya? Iya, jadi kalau misalnya obat biusnya itu hanya murni regional, biasanya ibunya tetap terjaga, tetap melek. Tapi kalau misalnya ada suatu kondisi di mana ibunya kesakitan, misalnya ya obat biusnya kurang tinggi atau operasinya memanjang sehingga kita perlu nambah, itu mau tidak mau kita tidurkan ibunya. Nah kalau seperti itu ya kita komunikasi sehingga bisa kita berikan obat-obat tambahan, ibunya nyaman, nggak kesakitan, nggak istilahnya nggak cemas, nggak takut. Nah itu komunikasi dengan ibunya, biasanya kita tidurkan, tapi dengan catatan ada suatu kondisi medis yang harus ditidurkan. Tapi kalau misalnya semuanya berjalan dengan baik, bloknya cukup, nggak kesakitan pasiennya, biasanya tidak kita tidurkan. Kita buat nyaman ibunya. Berarti ditambahkan obat lagi ya dokter, ditidurkan. Nah ketika dibius, apakah ibunya masih merasa kontraksi dokter? Nah, kan ceritanya kan bagian bawah ini tubuh tidak merasa apa-apa. Nah, apakah kontraksi tetap bisa dirasakan? Kontraksi tetap ada, cuman ibunya nggak terasa. Oh baik, jadi memang aktivitas kontraksi itu tetap ada, tetapi sensasinya yang tidak dirasakan. Ya, nyerinya yang nggak terasa, tapi kontraksinya tetap, ibunya tetap kontraksi. Oke. Nah, kemudian kembali lagi dokter, ada yang bilang juga kalau pasca SC itu pemulihannya lebih lama daripada pasien yang melahirkan normal. Ini mitos atau fakta dokter? Nah itu tergantung ya, tapi yang biasanya kalau ibu yang melahirkan spontan itu kan dia habis melahirkan, observasi mungkin 1-2 hari pulang. Tapi kalau dia operasi, ya tindakan operasinya mau tidak mau kita harus observasi lebih lama. Jadi kalau misalnya tindakan operasi yang dilakukan mungkin dia pemulihannya 2-3 hari. Terus di rumah itu kalau pasca normal melahirkan secara normal spontan, dia mungkin 1 minggu sudah aktivitas biasa. Tapi kalau orang dengan melahirkan itu kan ada luka di kulitnya, nah, itu juga penyembuhannya juga perlu waktu. Makanya kadang pemulihannya bisa sampai 2 minggu sampai 3 minggu biasanya. Jadi lebih lama memang lebih kalau lama. SC, ya. Oke, berarti fakta ya dokter ya memang karena ada kondisi pemulihannya memang lebih kompleks, ada luka pasca operasi di kulit. Oke, kemudian ada lagi nih kekhawatiran dokter, katanya kalau misalnya pasien SC itu ASI-nya lama keluar, nggak secepat yang persalinan normal. Itu mitos atau fakta dokter? Jadi ASI itu keluar banyak faktor ya, faktor ibunya, faktor hormonalnya, faktor gizinya dan lain-lain. Itu sih bisa terjadi untuk semua ibu. Jadi mau lahirnya spontan, mau lahirnya SC, itu dua-duanya kalau air ASI ya tergantung dari kondisi ibu masing-masing. Jadi kalau dengan SC apakah nanti setelah SC khawatirnya ASI tidak keluar? Banyak pasien yang setelah bayinya lahir IMD kasihnya keluar. Jadi itu tetap sama aja. Oke, jadi memang kalau untuk menyusui ini tergantung faktor luar justru ya dokter ya, seberapa sering dan seberapa benar posisi melekat pada payudara sehingga harapannya ASI-nya bisa keluar. Kemudian apakah anestesi yang diberikan itu ada kemungkinan masuk juga ke ASI dokter? Nah itu kalau misalnya murni regional, kita nggak memberikan obat-obatan injeksi untuk membiusnya, itu insya Allah ASI-nya tetap ASI dari ibunya, kita obatnya nggak masuk. Tapi kalau dibius total, di mana kita memberikan obat anti nyeri, obat tidur istilahnya, obat relaksan, itu biasanya sedikit banyak masih ada sedikit, meskipun sekian 0,sekian% tetap ada obat yang masuk di sirkulasi ibunya. Kadang-kadang dianjurkan kalau misalnya dia dibius total sekian jam jangan diberikan ASI dulu, tapi jangan diberikan ke janinnya. Pernah dibuang seperti itu dokter ya. Nanti setelah benar-benar obat anestesinya habis pengaruhnya, kadang 2-4 jam atau ada yang sampai 6 jam selesai, nanti baru disusukan lagi di ibunya. Di awal-awal aja enggak boleh. Jadi kalau untuk yang regional tidak perlu khawatir ya dokter ya, karena ASI-nya
anestesinya tidak akan masuk ke ASI, tapi cuma kalau memang kondisi ditidurkan. Nah ini ikuti saran dokternya nanti bagaimana, seperti itu. Betul. Nah kemudian dokter, kalau dulu ya dokter ya, kalau orang dibius itu kita katakanlah ini untuk kasus yang dibius total itu. Bangun dari dibius itu, kalau dulu ada yang bilang ada yang teriak-teriak, kemudian ada yang berhalusinasi. Nah itu sebenarnya memang benar terjadi atau karena setiap orang punya reaksi yang berbeda-beda dari pembiusan itu sendiri dokter? Ya betul ya. Jadi kalau misalnya tergantung, yang pertama tergantung pasiennya. Kalau pasiennya mulai awal dia itu sudah takut, trauma, atau dia di alam bawah sadarnya ngomong saya nanti akan saya nanti pasti akan takut, akan kesakitan, akan teriak-teriak, maka dia akan betul-betul post-opnya, pasca operasinya dia akan ketakutan betul. Meskipun nggak nyeri dia tetap ketakutan. Nah tapi kalau misalnya kita mulai awal sudah bilang, Bu harus tenang, itu saya tadi bilang pemeriksaan PEOP ya, Ibu nanti prosedurnya tidak terlalu sakit, nanti Ibu setelah tindakan Ibu akan tenang. Itu biasanya sebagian besar pasien akan nyaman. Dia akan jarang untuk takut, jarang untuk teriak-teriak, jarang untuk istilahnya berhalusinasi. Kecuali kalau memang obat yang kita berikan itu obat yang mengandung, ada preparat obat yang mengandung dia berhalusinasi atau dia akan teriak-teriak, ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan kalau operasi SC atau operasi-operasi yang zaman sekarang kita hampir jarang pakai obat yang bikin halusinasi. Kalau zaman dulu sering, kalau zaman sekarang insya Allah nyaman. Obatnya kita pilihkan yang bagus, obat nyerinya yang bagus, dan obat halusinasinya tidak kita pakai. Tapi kalau terpaksa pun kita berikan obat tidur yang bikin pasiennya lupa kalau dia sudah pernah dioperasi, tapi nggak sampai dia teriak-teriak atau tidak sampai, cuma bikin dia tidur tenang, itu aja, sedasi ringan istilahnya. Baik, jadi tentunya dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu akhirnya menyesuaikan juga ya dokter ya. Betul. Oke, nah jadi ini info penting nih buat ayah bunda, nggak perlu khawatir gitu, karena kan biasanya dokter kalau mau berangkat SC itu paniknya atau kekhawatirannya itu double. Betul. Khawatir di anestesinya atau mungkin khawatir atau khawatir ketika proses pembedahannya. Nah ini jadi yang tadi disampaikan dokter Raufik adalah komunikasikan hal itu. Kalau memang di awal ada ketakutan bisa disampaikan ke dokter kandungannya, mungkin nanti dokter kandungannya akan bisa komunikasi juga dengan dokter anestesinya apa yang perlu dipersiapkan. Jadi jangan dipendam sendiri ya dokter ya, ketakutannya itu justru pemeriksaan sebelumnya tuh kita perlu komunikasi yang terbuka antara pasien dan keluarga dan dokternya. Apa aja yang ditakuti, riwayat alergi, riwayat pengobatan, riwayat trauma dan sebagainya kita ngomongkan. Nah, nanti kita bisa mengarrange kira-kira yang perlu kita siapkan apa aja. Apakah perlu obat-obatnya sampai obat yang kita perlu dia tidurkan agak jelas di obat tidur, atau kan enggak. Kalau pasiennya misalnya tidak ada riwayat takut, trauma, dia tenang, biasanya kita tidak memberikan obat-obatan tidur. Justru kita ajak ngobrol, kita ajak guyon, orangnya nyaman. Kebanyakan selama ini kami di kamar operasi itu kalau melahirkan ya, itu karena dia sudah ada lihat anaknya keluar, IMD lihat anaknya, itu biasanya dia tambah senyum-senyum. Ternyata di kamar operasi itu tidak menakutkan dok ya. Saya bisa guyon sama anak saya bisa guyon sama tim dokter, saya bisa guyon sama keluarga yang lain, saya bisa guyon sama suami, saya bisa mendengarkan musik, mendengarkan murotal. Tuh di kamar operasi bisa kondisi seperti itu. Jadi nyaman sekali. Jadi nggak ada kekhawatiran nanti di kamar operasi itu pasti menakutkan. Suara titit. Nah, padahal enggak, kita bisa sesuaikan. Kalau misalnya enggak ingin dengar suara titit, kita matikan suaranya. Jadi bisa disetel ini ceritanya. Oke. Nah dokter, tadi dokter sempat menyampaikan alergi ya dokter. Nah kalau untuk anestesi sendiri ini ngecek pasien ini alergi obat anestesinya bagaimana dokter? Karena kan tidak semua ibu ini tahu ternyata alergi terhadap kandungan obat ini. Seperti itu. Bagaimana? Biasanya mulai awal kita sudah mencari tahu, tanya atau riwayatnya medisnya ya, apakah dia ada alergi apa enggak. Kalau dia misalnya tidak tahu atau saya tidak ada alergi, mungkin kita pakai obatnya lebih luas, lebih banyak pilihannya. Tapi kalau mulai awal dia sudah bilang saya punya alergi dok, dulu nyeri dikasih alergi, cuman saya nggak tahu obatnya, mereknya nggak tahu, golongannya nggak tahu. Oke, nah itu kita bisa antisipasi, diberikan obat-obatan yang tidak mengandung alergi. Ada pilihannya, cuman ya
Atau kalau misalnya dia bilang saya alergi obat ini, ya itu lebih gampang. Saya menghindari obat golongan A, B, C, D yang bikin alergi, itu lebih enak. Yang nggak enak yang kalau saya nggak punya alergi dok, atau saya nggak tahu. Ternyata ada alergi. Setelah tindakan dia bendul semua, gatal semua. Nah kalau seperti itu jangan khawatir, tetap kita berikan tindakan-tindakan untuk mengatasi alerginya. Apakah dengan menjauhi obat yang bikin alergi, atau memberikan antidot, atau memberikan obat-obatan anti alergi. Banyak seperti itu. Jadi pasiennya oke, begitu selesai di anestesi di kamar operasi atau di ruang pulih sadar dia bengkak semuanya. Itu tidak apa-apa, tetap kita berikan obat anti alergi, anti bengkak kita berikan, obatnya diganti obat yang tidak bikin alergi. Itu saat obat anti nyerinya atau obat apa dok? Yang diganti? Semua obat bisa bikin alergi ya. Nanti tinggal kita sesuaikan. Kadang tapi paling sering ya kalau nggak antibiotik atau anti nyeri yang golongan tertentu yang bisa bikin alergi. Itu kita hindari atau kita ganti nanti. Lebih enak lagi kalau pasien sudah bilang, dok saya alergi golongan obat A, B, C, D ya. Kita tinggal pilih obat yang lain. Jadi tidak perlu khawatir kalaupun misalnya kita tidak tahu kita alergi atau tidak. Jadi akan terus dibantau kondisi Bunda, bagaimana hasil pasca operasinya itu akan tetap terpantau oleh tenaga kesehatan di kamar pulih sadar ya dokter ya kan? Kamar pulih sadar. Oke. Nah selanjutnya dokter, kalau untuk operasi SC ini kan juga ada mitos kalau sudah pernah SC nanti pasti akan SC lagi gitu. Nah, betul. Itu sebenarnya mitos atau fakta dokter? Jadi gini, operasi itu kan SC itu kan ada indikasinya. Apakah indikasi ibunya, apakah indikasi bayinya yang besar, ataukah indikasi yang lain. Kalau sekali sudah SC, biasanya kalau anak yang kedua atau anak berikutnya itu, kalau misalnya dia mau melahirkan spontan bisa, kita sebut namanya di trial ya, bukan dicoba-coba enggak. Maksudnya trial itu kita posisikan, kita bikin pasiennya bisa lahir spontan. Kalau tidak ada kontraindikasi, misalnya dia nggak ada masalah di ibunya maksudnya ya tinggi badannya oke, jarak antar kelahiran satu dan yang kedua cukup, nggak terlalu dekat, bayinya nggak terlalu besar, nggak ada kelainan darah, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, nggak ada sakit infeksi seperti infeksi virus dan sebagainya, sehingga dia bisa lahir lewat spontan, tetap bisa kita lakukan. Ada banyak pasien yang anak pertama, misalnya kan anak pertama kembar atau anak pertama besar, saya nggak bisa operasi SC, anak berikutnya mungkin jedanya cukup panjang 3-4 tahun, sehingga terus anaknya nggak terlalu besar, terus ibunya juga powernya kuat, itu bisa lahir per spontan, per vaginam. Nah, itu tapi ya harus dikonsulkan, harus dikondisikan sama dokter obstinnya atau kontrolnya harus teratur, karena itu perlu persiapan dan perhatian yang lebih dibandingkan kalau misalnya dia riwayatnya spontan terus ya mungkin spontan. Tapi kalau riwayat yang pertama operasi, yang kedua bikin spontan, itu periksanya harus lebih intens, masuk di ruang kamar rawat VK atau ini juga harus lebih perhatian karena kan ada riwayat dulu pernah operasi. Siap. Nah ini menarik sekali obrolan hari ini karena ini topik yang mungkin jarang kita tahu apa yang terjadi di balik kamar operasi seperti itu ya dokter ya. Jadi ternyata memang dokter anestesi perannya besar sekali untuk sebuah operasi, karena selain membuat tidak sadar atau menidurkan, juga akan mengawal selama proses operasi bagaimana kondisi pasien yang dilakukan operasi. Kemudian kalau tadi disampaikan kalau misalnya obatnya terlalu tinggi sehingga efeknya misalnya sesak, akan dilakukan modifikasi posisi supaya ibunya lebih nyaman. Dan penting sekali tadi berulang kali Dr. Rafiq sampaikan, komunikasi di awal ketika kita akan mempersiapkan persalinan SC khususnya, supaya kita bisa tahu apa yang diharapkan dari pasien. Kalau misalnya memang ada ketakutan, sampaikan ketakutan itu. Seperti itu ya dokter ya. Betul. Ya, mungkin dokter sebelum kita menutup sesi obrolan kita hari ini, ada pesan untuk bunda yang akan melahirkan. Mungkin silakan. Jadi para bunda dan ayah ya, kalau misalnya mau memutuskan untuk tindakan operasi, nggak usah takut. Sekarang obat anestesi, kondisi kamar operasi, rumah sakit itu sekarang sudah sangat nyaman. Jadi tidak ada istilahnya ketakutan bahwa nanti kalau dioperasi nggak bangun, atau nanti kalau dioperasi kesakitan, teriak-teriak, bayinya nggak bagus, enggak.
Sekarang rumah sakit itu sudah didesain anestesi dan objinya itu sudah didesain bahwa mereka akan disiapkan untuk melayani bunda dan bu hati dengan baik. Makanya harapan saya kontrol dengan baik sesuai dengan jadwal ke dokter yang menangani, terus masuk ke rumah sakit jangan terlalu mendadak, kenceng-kenceng nemen atau sampai kesakitan baru masuk, akhirnya di rumah sakit gubuk KB. Kalau gubuk KB nanti nggak nyaman ya, jadi lebih awal lebih bagus, observasinya bagus, terus tindakannya bagus, itu insya Allah biasanya nyaman. Jadi nyaman untuk ibunya, nyaman untuk bayinya, nyaman untuk keluarga juga, demikian. Oke, berarti kalau mau datang tindakan itu idealnya berapa jam sebelum operasi, dokter? Tadi dokter sampaikan kan supaya nggak terlalu mepet gitu ya. Kalau misalnya elektif idealnya datang 1 hari sebelum. Jadi kalau misalnya direncanakan besok operasi, sore ini atau malam ini, kalau bisa sudah datang. Dilengkapi semua laboratorium sehingga kalau ada yang kurang, apakah gulanya tinggi, apakah tensinya tinggi, ataukah HB-nya ada yang perlu dievaluasi, itu lebih ditangani lebih bagus, lebih optimal. Jadi nggak tergesa-gesa. Kecuali kalau misalnya dia keceng-kecengnya itu mendadak, emergensi istilahnya, tiba-tiba dia tensinya tinggi meskipun belum waktunya, tiba-tiba di rumah ada masalah tidak sadar dan sebagainya, itu baru emergensi, langsung bawa ke rumah sakit yang terdekat agar dapat penanganan lebih bagus. Oke, terima kasih Dr. Taufik untuk informasinya. Terima kasih juga ayah bunda dan keluarga tercinta yang sudah menyimak dan mengikuti episode Kendang Sari Podcast hari ini. Semoga informasi yang kita bagikan bermanfaat dan tentunya bisa di-share atau dibagikan juga ke lebih banyak orang dengan cara share di YouTube kami, dan jangan lupa untuk subscribe juga. Terima kasih Dr. Rafiq untuk kesempatannya ngobrol hari ini. Next time kita bisa ketemu lagi dokter, kita ngobrol dengan topik yang lainnya. Sampai jumpa ayah bunda dan keluarga tercinta. Terima kasih sudah mengikuti edisi hari ini. Sampai jumpa.